Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pertemuan kita ini dengan bacaan syukur, yaitu membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada Nabi dengan harapan mendapatkan syafaatnya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku dengan harapan ini bisa bermanfaat bagi kita dan menambah berkah hidup kita. Syukur bisa menambah iman dan takwa kita. Adapun yang ingin kami bagikan, ceritanya adalah kisah nyata dikejar-kejar rezeki seorang pengamal surat Al-Waqiah. Cerita ini dimulai ketika ada seseorang mahasiswa yang semester akhir, dia mulai menulis tentang buku. Buku tersebut yang pertama berjudul The Biology of Love. Kemudian yang kedua berjudul Hypno-Teaching. Dan 4 buku lainnya yang kesemuanya terjual di seluruh Indonesia. Saat itu di toko yang cukup terkenal yang namanya Gramedia di seluruh Indonesia menjual buku-buku tersebut. Dan itu berawal dari ketika dia memulai melaksanakan amalan yang berupa suratul Waqiah. Surat itu ia baca setiap subuh 1 kali, setiap maghrib 1 kali. Kemudian ketika membacanya juga diawali dengan berwasilah. Caranya sudah ada di konten Al-Fatih, saudara-saudaraku bisa mencari di sana. Kemudian setelah membaca doa juga ada di situ. Ya, jadi surat Al-Waqiah ada doanya juga sudah ada di konten Al-Fatih, bisa dicari di sana. Nah, mulai dari mengamalkan itu sedikit demi sedikit perkembangan ekonomi dari seorang mahasiswa mulai nampak nyata. Bahkan seolah-olah ide-ide itu muncul secara terus-menerus sehingga dia bisa menghabiskan waktunya sebelum pulang ke kampungnya sudah bisa menghasilkan 6 judul buku. Ya. Dan 2 buku bisa bestseller sehingga dengan itu banyak tawaran untuk bedah buku. Bedah buku itu yang pertama yaitu The Biology of Love itu di Cirebon. Kemudian Hypno-Teaching ini yang katakanlah bestsellernya
Dan waktu itu bisa mendapatkan penghasilan yang cukup bagi seorang mahasiswa. Ada yang dengan royalti, ada yang dijual lepas hak patennya. Semuanya sangat bermanfaat untuk rezeki seorang mahasiswa, lebih dari cukup. Kemudian di samping itu, seolah-olah rezeki itu bertubi-tubi datang. Contohnya untuk undangan workshop dari SMA Negeri 3 Klaten sampai 2 tahun berturut-turut. Kemudian seminar nasional Hypno Teaching di UNY. Kemudian pernah diundang untuk menjadi narasumber seminar nasional Hypno Teaching pada Universitas UKSW Salatiga. Kemudian pernah diundang di sekolah dan pondok pesantren favorit di Surabaya. Pernah juga diundang oleh Yayasan Ummu Sabri untuk seminar nasional di Kendari. Semuanya biaya berangkat, biaya pulang, biaya akomodasi lainnya, semuanya diterima dengan bersih, sehingga katakanlah yang namanya seorang mahasiswa menerima uang sekitar 5 jutaan sudah besar. Tapi tidak berhenti di situ. Ternyata Allah memberikan job yang lain. Ide-ide muncul itu juga yang menggerakkan hati, pikiran manusia itu ternyata Allah. Ada usaha usaha dari jual online, laris, lancar. Kemudian jualan online bibit durian, lancar. Bahkan yang terakhir itu tanpa dinyana Allah memberikan petunjuk yang luar biasa. Dari ketika membuat konten YouTube, membuat bagaimana mengupload dan sebagainya, buat judul, membuat konten-konten YouTube, akhirnya Allah memberikan tambahan rezeki lagi. Rezeki yang kalau kami menyebut nominal tidak etis, tapi katakanlah 2 kali lipat seorang pegawai negeri golongan 4A, 2 bulan dia terima 1 bulan. Nah, kira-kira itu tambahannya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan, yang mengarahkan. Dia pun tidak tahu kalau akan sampai seperti itu. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah ini betul-betul kisah nyata yang bisa dijadikan ibrah atau pelajaran bagi kita. Ternyata man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan apa yang dicari. Maka kisah ini kami angkat dengan tujuan bisa menginspirasi saudara-saudara jamaah Al-Fatih yang barangkali punya kemampuan untuk itu. Yang penting ketika berdoa itu kita ingat kepada Allah. Ketika membaca Al-Quran, surat Al-Waqiah, yang diingat itu hanya Allah. Kemudian setelah selesai dan berdoa, barulah utarakan apa yang menjadi keinginannya. Karena memang Allah sudah mengajarkan kita untuk memohon. Di dalam sholat pun ada permintaan kita yang namanya rizki. Dan itu diajarkan Rasulullah yang namanya ibadah mahdhah. Dan itu diucapkan secara eksplisit, secara jelas.
ketika kita selesai sujud, bangun dari sujud itu, maka pasti kita akan mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada kata-kata warzuqni, dan berilah aku rezeki ya Allah. Itu permintaan, dan itu doa itu yang mengajarkan Nabi, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di situ ada. Cuma di situ secara umum rezeki. Tidak rezeki bentuk apa dan apa, tidak. Maka kalau Allah mengajarkan seperti itu, berarti kita meminta rezeki, ya minta rezeki. Nanti Allah yang akan menunjukkan rezeki itu apa. Seperti seorang pengamal ini juga tidak tahu kalau tadinya dia akan mendapatkan tambahan uang, rezeki dari menjadi penulis, menjadi pembicara seminar. Enggak terpikirkan sebelumnya. Itu semuanya datang dari Allah. Yang memberikan petunjuk juga Allah. Yang menggerakkan juga Allah. Orang memanggilnya, memberikan rezeki. Itu semuanya datang dari Allah. Kemudian sampai dengan sekarang menjadi seorang tambahan yang saat ini tambahannya sekitar 2 kali. 1 bulan dia mendapatkan penghasilan sekitar 2 kali pegawai negeri golongan 4A. Itu kira-kira seperti itu. Itulah yang barangkali bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita untuk selalu berdoa dan sungguh-sungguh. Dan ketika berdoa, yang penting satu, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Harus yakin bahwa doa kita akan diterima. Yang kedua, kita harus berhusnudon atau berprasangka baik kepada Allah, karena itu Allah juga akan berprasangka baik kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya dalam hidup kita, menjadi berkah dunia dan akhirat. Kami akhiri dengan mari membaca sholawat bersama. Namanya sholawat qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qorobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Mudah-mudahan dengan berwasilah sholawat qorobah ini, kita akan dekat dengan Nabi, dengan sahabat Nabi, dengan ahli Nabi, keluarganya, keturunannya, dan istri-istri beliau. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan diampuni salahnya kalau tidak salah, tapi kalau ada benarnya itu semata-mata Allah yang punya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.